إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama ada kata yang patut kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kita nikmat, berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat beribadah dengan rasa aman dan tenang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melalui berbagai perjuangan beliau sehingga kita dapat merasakan nikmatnya iman dan rezeki Islam. Hadirin Jumat rahimakumullah. Kesalahan dan dosa bagi manusia adalah suatu kelaziman. Tak ada manusia yang maksum. Setebal apapun tingkat keimanannya, seluas apapun ilmunya, dan sedalam apapun ketakwaannya kepada Allah, selama dia adalah manusia, dia pasti suatu kali akan melakukan kesalahan dan dosa. Allah memang tidak berkehendak menciptakan manusia dalam keadaan bersih dari kesalahan dan sempurna dari dosa, karena Allah hanya menginginkan kesempurnaan untuk dirinya. Persoalan sebenarnya bukan pada manusia yang berdosa dan bersalah, akan tetapi apa yang dilakukan setelah dosa dan kesalahan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Quran surah Al-Imran. Nabi Adam telah mengukir keteladanannya dalam hal ini, bukan pada pelanggarannya terhadap larangan Allah, akan tetapi pada apa yang dia lakukan setelah dia melakukan pelanggaran tersebut. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Adam bersama istrinya diizinkan oleh Allah tinggal di surga. Allah melarangnya mendekati satu pohon yang ada di sana. Tetapi Adam melanggarnya karena bujuk rayu syaitan. Akan tetapi setelah itu Adam menyesali dan menyadari kesalahannya serta memohon ampun kepada Allah. Allah mengampuninya dan Adam pun menjadi lebih mulia dan lebih baik dari sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ijtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada." Kemudian Rabb-Nya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Quran surah Al-Qamar. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di sisi lain,
Manakala Allah menciptakan Bani Adam dengan kesalahan dan dosanya, Dia pun membuka peluang perbaikan selebar-lebarnya. Dia memanggil dan mengajak hamba-hambanya agar memanfaatkan peluang tersebut sebaik-baiknya. Dan peluang ini senantiasa terbuka siang dan malam sepanjang umur manusia atau umur dunia ini. Peluang tersebut adalah taubat untuk meraih ampunan Allah. Firman Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adab thumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surah Az-Zumar. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan siang dan malam, dan aku mengampuni seluruh dosa. Oleh karena itu, mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Hadis riwayat Muslim. Jika Allah mengajak kepada ampunan, berjanji memaafkan dan membuka pintunya lebar-lebar, sementara kita manusia selalu berbuat dosa, maka tidak sekedar layak, akan tetapi sangat layak kalau kita mengetuk pintu tersebut dengan harapan Dia berkenan melimpahkan maafnya kepada kita semua. Sesungguhnya Dia Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Sekarang, bagaimana caranya agar kita dapat menggapai ampunan tersebut? Banyak cara dan jalan menggapai ampunan Allah. Lebih dari itu, cara-cara dan jalan-jalan tersebut adalah sangat mudah, tergantung kepada kita sendiri. Ingin atau tidak ingin. Di sini kita memaparkan 4 cara yang menurut pandangan merupakan cara yang paling penting dan mendasar. Yang pertama adalah cara taubat. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jika Allah menghendaki, tidak ada dosa yang tidak terhapus oleh taubat, seberat dan sebesar apapun ia. Jangankan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar pun akan terhapus oleh taubat. Bahkan dosa tertinggi dalam Islam, syirik, juga akan terhapus oleh taubat dengan catatan kesyirikan tersebut tidak dibawa mati. Lihatlah kepada sebagian sahabat Nabi yang di masa jahiliyah adalah orang-orang penyembah berhala. Begitu mereka bertaubat darinya, mereka pun menjadi manusia terbaik umat ini. Tengoklah seorang laki-laki dari umat terdahulu, seperti yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW, pembunuh 100 nyawa. Adakah di dunia ini pelaku dosa yang lebih besar dan lebih banyak darinya? Dosanya adalah pembunuhan dan korbannya adalah 100 nyawa. Laki-laki tersebut dengan dosanya itu tetap meraih ampunan Allah dengan taubatnya dan usaha kerasnya untuk memperbaiki diri yang dia buktikan dengan berhijrah ke kota lain yang bisa mendukung usahanya tersebut. Sidang Jumat rahimakumullah, taubat yang bagaimanakah yang dengannya seseorang dapat meraih ampunan Allah? Yaitu taubat yang memenuhi 5 syarat. Yang pertama adalah ikhlas. Maksudnya, hendaknya pemicu taubat adalah harapan terhadap pahala Allah dan kekhawatiran terhadap azabnya. Yang kedua adalah penyesalan, dan bukti penyesalan adalah harapan seandainya dia tidak melakukannya lagi. Yang ketiga, meninggalkan dosa-dosa. Jika dosa karena meninggalkan suatu kewajiban, maka taubatnya dengan melakukan yang mungkin dilakukan. Dan jika dosa karena melakukan suatu larangan, maka dengan meninggalkannya, dan termasuk meninggalkan adalah meminta maaf kepada orang yang kita zalimi dan mengembalikan haknya kepadanya. Ini jika dosa tersebut di antara sesama manusia. Yang keempat, niat kuat untuk tidak mengulangi. Yang kelima, taubat dilakukan sebelum pintunya ditutup. Kapan itu? Jika nafas seseorang telah sampai di kerongkongan dan jika matahari terbit dari barat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha, taballahu alaihi." Barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan mengampuninya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abdullah bin Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya
Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum sampai di kerongkongan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Taubat yang memenuhi 5 syarat inilah yang menghadirkan ampunan Allah bagi pelakunya. Sidang Jumat rahimakumullah. Cara yang kedua adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Satu perbuatan baik dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Lebih dari itu bisa sampai 700 kali lipatnya, bahkan berkali-kali lipat yang Allah kehendaki. Sementara satu kejahatan hanya dibalas dengan semisalnya, maka benar-benar celaka dan binasa orang-orang yang balasan kejahatannya mengungguli kebaikannya. Bagaimana tidak, kebaikan yang dilipat gandakan begitu rupa bisa dikalahkan oleh kejahatan yang hanya dibalas dengan semisalnya. Firman Allah Azza wa Jalla, "Man jaa'a bil hasanah falahu 'asyru amsalihha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Wa aqimis sholata tarafayn nahar wa zulfan minal lail, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at, dzalika dzikra lidzikrin." Dan dirikanlah solat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mulia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya ia menghapusnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara kebaikan yang dengannya ampunan Allah diraih adalah berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat fardu berjamaah. Setelah sebelumnya berwudu di rumah dengan sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa berwudu untuk sholat, dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berjalan menuju sholat fardu, dan dia melaksanakannya bersama kaum muslimin atau dengan berjamaah atau di masjid, niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya." Hadis riwayat Muslim. Kebaikan-kebaikan yang dengannya seseorang meraih ampunan Allah tidak terbatas pada ketiga perkara di atas. Agama kita kaya dengan kebaikan-kebaikan yang dengannya kita meraih ampunan Allah. Bukan di sini kesempatan merincinya satu demi satu. Cara meraih ampunan Allah yang ketiga adalah menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besar adalah semua dosa yang diancam hukuman had di dunia ini, atau mengundang murka dan laknat Allah, atau diancam dengan azab akhirat. Apabila dosa dengan kriteria seperti ini dihindari, maka hal itu menjadi penyebab diraihnya ampunan dari Allah. Firman Allah Ta'ala, "Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salatu al-khams, wal jum'atu ila al-jum'ah, wa ramadhanu ila ramadan, mukaffiratu lima bainahunna, majtunibatil kabair." Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah pelebur dosa, di antaranya selama dosa-dosa besar dihindari. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, waj'alna Allahu minal ladzina yastami'un al-qawla fayattabi'una al-ahsana. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wa qala ta'ala, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi,
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.